Kemudian nasihat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar, beliau wafat tahun 73 Hijriah. Abdullah bin Umar, salah seorang dari Abadilah. Ini sahabat yang diawali namanya dengan Abdullah, dan muda-muda semua. Siapa? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Ibn Amr bin As, Abdullah bin Abbas, satu lagi Abdullah bin Zubair, ya. Abdullah bin Mas'ud enggak, kibar, beliau termasuk sahabat sepuh. Abdullah bin Umar mengatakan, la yazalun nasu ala tariqi mattaba'ul athar. Senantiasa manusia akan berada di jalan yang lurus selama mengikuti athar. Kalau sahabat yang mengatakan athar, kemungkinan besar adalah hadis Rasulullah atau athar di kalangan sahabat. Ya. Jadi Islam itu tidak kurang konten, Pak. Dalam agama kita tidak kurang konten. Bedah saja buku-buku yang membahas tentang kalam sahabat, Al-Quran itu sendiri, hadis Nabi SAW, hadis Bukhari, ribuan hadis, hadis Muslim, hadis Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai, tidak kekurangan konten, Pak. Maka sangat sayang apabila dakwah Islam tidak membahas Al-Quran, tidak membahas hadis. Apa yang dibahas? Yombuh. Ya. Akhirnya umat akan terdidik dengan sesuatu yang tidak ilmiah. Akhirnya umat ternina-bobokan dengan perkara-perkara yang mungkin kurang ada manfaatnya. Seandainya umat ini kembali membahas Al-Quran, kembali membedah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, manfaatnya luar biasa, Pak. Kembali membedah kitab-kitab ulama, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Seandainya semua kitab-kitab itu dibedah, sangat-sangat bermanfaat buat umat. Ya. Maka sayang sekali kalau majelis ilmu diisi hanya dengan gurauan, hanya dengan candaan atau hal-hal yang kurang bermanfaat. Sayang sekali. Ya. Nah, jadi Abdullah bin Umar menasihati kita agar mengikuti athar, Abdullah bin Umar pun menyampaikan, dan ini dinukil oleh Al-Imam Al-Lalaka'i dalam Syarh Usuli I'tiqadi Ahlus Sunnati wal Jamaah. Al-Imam Al-Lalaka'i ulama besar di abad ke-5, punya kitab yang sangat bagus sekali, Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Beliau menghimpun athar-athar dari kaum salaf dan menetapkan akidah per akidah, insyaallah. Apa yang beliau sampaikan menukil dari Abdullah bin Umar, beliau menyampaikan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah itu sesat meskipun manusia memandangnya baik. Bid'ah adalah sebuah istilah dalam agama. Karena itu ini tidak bisa dijauhi istilah ini. Sama seperti istilah kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu firman Allah. Kullu bid'atin dhalalah. Itu sabda Rasulullah. Tidak bisa dijauhi. Ini istilah agama. Hanya saja tentu kita perlu hati-hati dalam menilai ini bid'ah, ini bukan bid'ah, ini maslahat mursalah,
sudah pernah kita kaji ciri-ciri bid'ah dan maslahat mursalah. Intinya yang disampaikan Nabi SAW berkaitan dengan bid'ah adalah bid'ah yang haram seandainya bid'ah itu difahami dalam segi bahasa. Kalau dipahami bid'ah itu dalam segi bahasa, maka yang dimaksud Nabi adalah bid'ah yang haram. Dari mana kita tahu? Sabda Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah. Konsekuensi dari dhalalah apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Yang mana Pak? Yang haram. Dikuatkan lagi, wa kullu dhalalatin fin, ya kan? Nggak mungkin kalau itu mubah. Ya. Kita tidak mengingkari fuqaha membagi bid'ah menjadi 5 karena dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Kajian menggunakan ini pun bid'ah. Tapi dari segi bahasa. Tapi Nabi mengecilkan itu, yakni bid'ah yang haram, yang menyesatkan umat. Dikomentari Abdullah bin Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua bid'ah itu sesat meskipun manusia melihatnya baik. Bagaimana mungkin kita memandang baik, Pak? Itu tidak dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dibungkus agama indah karena saking indahnya agama, Pak. Luar biasa. Islam itu saking indahnya. Semua yang disandarkan Islam indah. Makanya dalam agama itu tidak boleh, Pak, kita membuat-buat. Saking indahnya Islam, apa yang dibawa atau dikait-kaitkan dengan Islam itu indah. Ya, makanya perlu berhati-hati. Dan Abdullah bin Umar menyampaikan ini. Wa in ra'ahan nasu hasanah, meskipun manusia melihatnya baik, tapi sejatinya buruk. Karena itu tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan sunnah itu banyak sekali yang belum kita amalkan. Terbayang enggak antum ada zikir melihat putik bunga? Antum lihat di Hisnul Muslim, Syekh Sa'id Wahab Al-Qahtani, ada zikir, ini sunnah, Pak. Kalau antum melihat putik bunga, itu ada zikirnya. Antum pernah terbetik enggak? Subhanallah. Ada zikirnya, Pak. Boro-boro putik bunga ya. Antum berhubungan dengan istri aja suka lupa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitana ma razaqtana. Antum sering lupa. Melihat putik bunga, ada zikirnya, Pak. Angin berhembus, ada zikirnya. Ya Pak ya? Nyisir rambut kanan dulu atau kiri dulu? Ada sunnahnya. Bersiwak bagian kanan dulu atau kiri dulu? Kanan dulu. Diperhatikan Aisyah, Rasulullah tuh kanan dulu. Pakai sendal kanan dulu atau kiri dulu? Lepasnya? Antum perhatian nggak ngelepas sendal? Atau selorok-selorok saja? Subhanallah. Masuk masjid kanan dulu atau kiri dulu? Memakai baju kanan dulu, melepasnya antum perhatian enggak? Pokoknya lepas. Subhanallah, banyak sekali sunnah yang tidak kita lakukan. Kita enggak kekurangan sunnah, Pak. Tidur ada zikirnya, miringnya ke kanan, meletakkan tangan kanan, ada sunnahnya. Beliau apabila bangun sebelum subuh menyempatkan untuk tiduran dulu, enggak tidur lelap, enggak, tiduran dulu sebelum subuh, ada sunnahnya. Kita tidak kekurangan, ya. Nah, karena itu lakukan yang sunnah saja, ya.